kenapa mau ngechat gue duluan, kok masih mau kesini? Maksudnya kan nggak ada untungnya samsek lah buat lo. Karena gue bilang kan, gue ini ya, pertama kali gue ketemu lu, yang kita ketemu di finish, gue bilang gue nggak ada agenda sama lu. Gue cuma ngelihat anak ini kalau misalnya nggak dijagain, lu bisa blunder, bisa jatuh lu. Iya. Ya kan? Kemarin gue juga sempat bilang kan, yang lu ngambil ngambil handphone, gue bilang ya udahlah, gue datang lah sini, gue datang buat ya semoga mereka itu bisa lihat lu sebagai diri asli lu kan. Nah ini mungkin jawab pertanyaan lu yang tadi ya kan, gue belum jawab tuh yang perintis pewaris. Kayaknya gue sempat lihat, gue lihat sekilas lah, gue lihat videonya kan. Satu, itu katanya terlalu banyak, berarti kan 100% scripted. Tapi balik lagi, gue nggak setuju dengan orang Indonesia yang suka nge-cancel orang lain. Karena menurut gue gini, betul konteksnya salah, apa yang dia ngomongin salah, tapi itu masih anak underage. Itu masih anak kecil gitu loh. Jadi jangan dibully lah. Korupsi, Gitu. solusi buat korupsi menurut lo apa? Karena gue jujur, gue kuliah hukum, habis itu gue sange banget duit. Maksud gue sange banget duit, tapi itu gue gitu loh. Gue nepok-nepok pantat karena itu part of my story, part of my process. Habis itu gue gimmikin buat stream, lucu-lucuan aja. Solusi dari korupsi solusi negara yang maju itu cuma satu. Solusi cuma satu. Ini Lee Kuan Yew dari Singapura kan yang bikin. Wah itu top sih gue. Iya, jadi jawabannya itu cuma satu. Solusi adalah bikin hukum yang adil gitu loh. 5 juta. Nggak masalah. Gokil bos, Bigmu, I love you so much man. Thank you Raul man. Ini yang di bawah itu ya terus. He's here. W Timothy. Yeah. Welcome man. HP gue taruh ranjang biar nggak colong ya. Enggak ada nyolong HP lagi, TikTok story udah, yo chat Discord, announce it on Discord. Sisa satu lagi. Jadi pertanyaan pertama pasti kan orang bingung nih ya, kenapa malah lo ini nggak bikin story, lo ngechat gue duluan kan? Ya. Yang masalah kesini itu kenapa? Padahal gue lagi public persepsi lagi tidak baik banget lah. Ibarat Bitcoin lagi turun nih kemarin nih. Bitcoinnya lagi turun, lo lagi kenapa mau ngechat gue duluan, kok masih mau kesini? Maksudnya kan nggak ada untungnya samsek lah buat lo. Karena gue bilang kan, gue ini ya, pertama kali gue ketemu lu, yang kita ketemu di finish, gue bilang gue nggak ada agenda sama lu. Gue cuma ngelihat anak ini kalau misalnya nggak dijagain, lu bisa blunder, bisa jatuh lu. Iya. Ya kan? Kemarin gue juga sempat bilang kan, yang lu ngambil ngambil handphone, gue bilang ya udahlah, gue datang lah sini, gue datang buat ya semoga mereka itu bisa lihat lu sebagai diri asli lu kan. Gini, streamer kan emang harus ada gimmick gak sih? Streamer harus kali 2, kali 3 lah. Lu emang kali 2, kali 3, tapi dia ini si Janang ini aslinya anaknya baik gitu, dan dia mau belajar. Mungkin gimmicknya kadang over. Lu kenapa kemarin itu? Kemarin itu ini kan satu shot ini. ini emang gue ngalahin ini. Enggak, gue tuh gila kopi ya, tapi ini lumayan kenceng sih. 4 shot. Ini 4 shot. Pakai honey lu. Pakai honey, abis itu gue beli 4 dan gue minum 4 vatnya sendiri. Abis itu gue ngerokok, abis itu disawar 15 juta, gue salting. Iya. Abis itu kalau komen misalnya kayak hoam, kentang gitu-gitu, gue ke-trigger. Gue kayak oke, gue masih gimmickin, gue masih teriak-teriak gitu-gitu. Lu ngeposting di story ini big pressure buat gue nih. Lu lu terakhir nge-call kayak gini kan, lu udah lama lah nge-call saham atau nge-call kripto gitu kan. Lama. Lu sekarang nge-call streamer nih, udah nggak gimana? Duitnya udah tamat atau gimana ya? Gue udah selesai lah. Gue udah selesai dengan duit gue. Cuman gue ngeliat potensi sih. Karena Indonesia tuh waktu itu streamingnya bolong. Kalau YouTube kan dulu Bang Radit ya yang awal-awal bikin YouTube itu jadi naik. Gue liat wave-nya, TikTok juga udah banyak. Tapi streaming tuh nggak ada. Sebenarnya kan awal-awal yang mulai streaming juga gue kan. Gue sama si Bro Kang kan kita mulai streaming tuh awal-awal belum ada yang nge-streaming waktu itu. Belum banyak yang nge-streaming, dan kita viewernya tuh 2024 awal tuh sekitar 30-an ribu sampai 30 hampir 40 ribu lah waktu itu. Concurrent viewers di YouTube ya? Iya, 30. Itu susah banget loh. Termasuk besar. Iya, tuh. Yang terakhir kita kayak sempat top 10 kayaknya. Oke. 59 ribu berapa gitu. 59 ribu waktu itu. Cuman ya gak ada yang bikin solo punya persona dan fokus, karena capek kan. Lu jam 8 kan setiap malam? Jam 8 jadi topeng monyet gue tuh. Gue setiap hari jadi topeng monyet mereka. Mereka mau ngapain gue lakuin. Ya, konsisten tuh gak gampang, satu. Dan dua, gue percaya kalau lu jadi terbaik di satu bidang, lu pasti sukses. Mereka tuh mikir streaming ini, gue selalu bilang, gue selalu jujur, gue sering ngata-ngatain TikToker. Iya. Kenapa? Bukan masalah personanya, tapi TikToker tuh menurut gue mukanya bisa dicampur aduk, personality sama semua pembawaannya. Halo guys, gini-gini, retention time, FYP, angka.
tapi followersnya tuh kopong. Orang tuh gini, kalau misalnya TikToker ya, orang kan ngelihat mereka itu bukan sebagai orang ya. Jadi misalnya ada TikToker satu nih yang terkenal banget. Mungkin dia ngapain di hidupnya orang nggak terlalu peduli. Kenapa? Karena mereka peduli sama kontennya mungkin. Even gue ngomong misal 30 juta ya. Jadi badut kan itu kan. Jadi badut. Cuman itu nggak akan ada, nggak bakal dalam. Gue ngeliatnya mereka tuh nggak pernah dalam. Nggak ada influence. Gak ada influence dibanding misalnya beberapa ya YouTuber lah kita ngomong. YouTuber. Kayak lu nih, lu berapa YouTube-nya? Berapa ini? 120k. 120.000, tapi lu sama TikToker yang 1 juta pasti lebih gede influence lu. Lebih gede influence gue. Semuanya gue pede banget kalau lawan TikToker tuh gue sering kata-katain nggak lu pada tuh kopong followersnya. Iya. Mau 7 juta followersnya tuh Gak ada isinya. there's no influence. Gak ada isinya, kenapa? Karena time spend. Jadi ini banyak yang nggak ngerti. Time spend mereka 120.000 orang ini sama lu itu sering. Ya. Mereka tiap jam 8 malam kan ketemu lu berjam-jam. Ini kan jam nih, ini hitungannya jam sekarang. Nah itu yang jarang. Mereka menanti topeng monyet mereka tiap malam. Apakah streamer ini sama kayak pengemis atau ngamen atau ngebadut? Menurut gue nggak juga gitu, nggak juga. Menurut gue selama ya jangan yang negatif banget ya tapi ya. Iya. Tapi basically gini, kan ada dua kan tipe konten di internet kan. Ada satu entertainment, ada satu edukasi. Nah lu mau masuk di mana? Kalau lu kan emang udah segmented di entertainment, lu pengen entertain mereka. Apakah ada value-nya dengan mereka misalnya donate? Ini mungkin buat mereka pribadi ada value-nya. Mereka ngerasa oke, saya terhibur malam ini sama lu. Fair. Lu tau gak sih salah satu instrumen investasi terbaik di Indonesia sekarang apa? Lu mau bilang followers lu? Tapi itu maksud gue nggak bisa bilang streamer ini ngamen atau ini karena gue mesti duduk di sini, abis itu gue mikir nih cara gue duitin, maksudnya nyari duit tuh gimana? Yeah. Kan gimmicknya kan bukan gimmick sih, emang proses gue kan gue otentik. Lah gue lagi miskin, ada proses ini pakai background kayak gini, batu bata. Ya gue jualan fallback, gitu gimana menurut lo? Investasi baik nggak tuh buat anak muda bangsa Indonesia? Gimana konsepnya? Jadi mereka fallback lu? Jadi mereka bisa beli fallback gue. Dari di mana? Dari Saweran. Nggak Instagram atau? Di Instagram. Berapa sekarang follower lu? Following gue 741. Jadi itu per satu berapa tuh? Per satu bulan kemarin. Jadi ini satu-satunya instrumen investasi tim. Gue ngerasa lagi MLM-in dia. Satu-satunya yang per bulan. Yang per bulan terus ada iPad-nya, ntar lu presentasi. Iya. Lu asuransi ya? Gue nggak ada. Gue per bulan naik 100%. Jadi bulan kemarin GoPay, bulan ini 1 juta, bulan depan 2 juta, gitu-gitu. Jadi ini kalian cuma 2 hari lagi nih bisa beli investasi ini. Udah pasti untung juga. Kan mereka bisa dapetin cewek, gue di follow Big Mo. Ya nggak? Dia misalnya mau bisnis, sebenarnya gue lihat poinnya sih, karena kan gini, kalau game itu kan game status sosial kan? Game status sosial. Mungkin kalau satu-satu udah besar banget, ya gue bisa sih meritnya karena status sosial. Tapi ya lu bisa interaksi beneran nggak sama lu? Bisa. Mereka tuh sekarang gue jual konsultasi juga. Itu 3 juta 10 menit. Konsultasi apa nih? Konsultasi tentang apapun kehidupan. Gue bilang, gue punya semua kunci jawaban di kehidupan kecuali duit, karena gue masih miskin. Jadi kalau tentang cewek, tentang nge-gym, tentang bahasa Inggris, tentang cara biar public speaking, gitu-gitu. Gini, gue tuh tahu orang pintar tuh ketika gue pertama ketemu tuh gue tuh pasti tahu orang pintar. Dan menurut gue lu pintar. Ciri-ciri orang pintar tuh apa? Nggak, mereka tahu apa yang mereka ngomongin. Karena biasa orang pintar tuh fokus di beberapa bidang yang mereka paling ngerti kan. Lu emang ngerti streaming, lu tahu niche, tahu marketnya, dan nggak gampang loh. Bikin 120.000 dari nol tuh nggak gampang kan? Emang harus agak autis dikit nggak sih? Maksudnya delusional dikit nih sama sukses. Semua yang gue lihat tuh ada sedikit autisnya. Misalnya yang paling jago di bidang investasi tuh pasti otaknya ada autisnya. Agak kena dikit kan sikisnya. Elon Musk tuh agak kena dikit sebenarnya. Elon Musk tuh agak-agak juga. Mark Zuckerberg tuh agak-agak. Even Michael Saylor di Bitcoin kan juga sebenarnya sikisnya agak kena. Gitu. Dia suka misalnya aerospace engineering tapi suka juga sejarah. Jadi ada mix antara yang aneh-anehnya di kepala. Terus kalau masalah streamer, maksudnya kenapa gue specifically ini bukan pick me atau NPD ya? Tapi menurut lo NPD nggak? Nggak gini, orang tuh pasti ada part dari NPD-nya. Dimana dia ngerasa dia harus percaya sama dirinya. Gue kasih contoh Michael Saylor ya. Dia dari kecil kan mamanya pernah bilang ke dia bakal jadi orang yang mengubah dunia kan. Mungkin kepedean itu juga kalau kita gali dari lu, itu ada dari lu kecil mungkin. Dari faktor orang tua yang selalu percaya, yang selalu sayang sama lu. Kalau orang tua lu mungkin nggak sayang sama lu, mungkin lu nggak sepede sekarang gitu. Lu tuh termasuk orang yang nggak terlalu peduli kan sama kata-kata orang. Nggak peduli. Ketika lu di cancel, bahkan mungkin ada sedikit hati lu yang lu seneng kan? Seneng banget. nggak. Tapi kadang-kadang kena mental misalnya. Itu banyak orang yang kena mental kayak gitu. Banyak kena mental kayak gua.
gue nggak pernah peduli gitu loh. Gue nggak pernah peduli orang ngomong apa, karena mungkin lu juga dari kecil nggak pernah kurang kasih sayang sebenarnya. Gue jujur gue kayak menurut gue sepede ini seenggak ini karena gue nggak pernah dikasih kasih sayang justru. Masa sih? Gue nggak pernah dipuji, gue nggak pernah tinggal sama bokap nyokap gue. Nggak, tapi maksudnya mereka itu peduli sama lu pasti kan? Ya Nyokap lu? Nyokap gue enggak sih, gue nggak pernah tinggal. Udah nggak pernah tinggal. jadi gue ngerasa gue bilang ada tipe dua orang di dunia ini tuh, yang satu naik gunung buat ngeliat dunia. Nah, Ya. gue tuh tipe orang naik gunung biar dunia ngeliat gue. Oke. Karena gue nggak pernah, karena dunia nggak pernah ngeliat gue nih. Ya. Jadi gue bantai dulu nih satu dunia. Oke. Target lu mau jadi apa tapi? Target gue. Ini gue tadi ngomong di Instagram gue tuh betting banyak di hidup gue. Lu tuh salah satu yang gue ngomongin dari masih kecil banget kayaknya. Lu 1000 kayaknya dulu. 1000 gue tuh ketemu lu. Terus beberapa minggu setelah itu lu lari setengah telanjang. Ya. Ambil teriakin nama gue. Iya gue. Terus lu ke Indomaret. Lu buka semuanya sebelum lu bayar. Iya. Itu kan yang orang Indonesia tuh nggak pernah lihat gitu sebelumnya. Kenapa lu berani sampai kayak begitu? Berani. Gue jujur. Lu nggak malu kan? Gue nggak malu. Gue sih. sempet lihat telanjang yang pantat lo dari sini juga itu. Iya, itu AI man. AI gila ya. AI itu beneran ya? AI gila banget. AI gila. Beneran AI gila banget. banget. AI gila banget. AI gila banget, Chat. Gue lu tahu Naval kan? Tahu. Itu menurut gue top 1 orang terpinter gitu. Naval Rafikan. Bro, Oke. bukunya podcast dia sama Joe Rogan tuh itu satu-satunya orang, nggak sih, pokoknya 2-3 orang yang lebih pintar dari Andrew Tate itu menurut gue Naval sih. Apa yang lu dapet konsepnya? Pokoknya yang tentang Gue dapet dari dia satu konsep yang gue paling pegang sekarang. yang mana? Kalender. Kalender tuh yang Gue ngikutin kalendernya dia. Jadi Naval tuh nggak punya jadwal kayak gue. Gue nggak punya jadwal. Gue dulu pas masih belum seperti sekarang, jadwal gue tuh full tuh. Sekarang gue nggak punya jadwal. Jadi kalau gue nggak inget, berarti nggak cukup penting. Jadi kayak misalnya gue ketemu lu nih 2 jam 12, itu gue nggak, jikal gue kosong, nggak ada. Gue harus bisa inget. Jadi cuma 1 atau 2 meeting gue. berarti kalau nggak diinget ya berarti ngapain Nggak ke penting. sana karena nggak Nggak kurang penting. penting. Tapi ada nggak itu faktor dengan ya kebanyakan duit juga? Itu ada korelasinya lah. Mesti you have to be financially secure dulu ada buat. gini, jadi duit itu apa yang bikin, mungkin banyak yang nggak tahu ya kenapa misalnya gue cari duit ya. Duit itu sebenarnya kebebasan. Karena dengan duit, ya kan orang bilang fuck you money kan. Fuck you money. Gue nggak butuh orang buat suka sama gue. Bedanya itu, gue nggak butuh ngemis sama orang, gue bener-bener nggak perlu. Gue nggak perlu manusia lain gitu loh. Bisa yang ngerjain buat produk dan jasanya ya, tapi gue bener-bener nggak butuh. Kayak misalnya orang nggak suka sama gue, ya udah, nggak masalah. Kalau misalnya Peter nggak suka ya udahlah ter. Nggak masalah. Iya. Siapapun di hidup gue misalnya nggak suka sama gue, nggak masalah. Jadi gue ngomong tuh bisa apa adanya. Misalnya kayak begini, kayak tadi gue ngomong gitu misalnya di Instagram, gue ngomong, oh gue mau datang ke sini. Terus misalnya follower gue tadi ada yang bacot kan, ada yang bilang kayak, oh itu turunin value lu. Ya terserah gue mau datang atau nggak. Gue nggak butuh semua followers gitu. Kalau lu mungkin kan ini karir lu butuh mereka. Lu nggak bisa. Gue butuh kalian nontonin gue please. Ya, kalau gue agak beda, karena Ya. gue tuh banyak yang nggak tahu. Gue bikin duit itu kan dari investment kan. Gue peduli setan sama sosmed. Benar. Mau misalnya kan, makanya gue nggak pernah tuh. Oh 1 juta follower, gue nggak bener-bener gue nggak peduli. Mereka mau semua hilang pun besok tuh gue nggak peduli. Karena gue bukan karena mereka gitu jadi sama sini. Jawab pertanyaan gue tuh bukan brand yang dari Naval tuh gue jawab you escape competition through authenticity. Oke, Terus terus gua- jadi yang terbaik jadi diri lu kan. Iya, terus gue mikir kalau gue mau lucu-lucuan pasti ada yang lebih lucu. Ganteng-gantengan ada yang lebih ganteng, pinter-pinteran ada yang lebih pinter. Tapi yang bisa jadi gue cuman gue doang. Jadi misalnya Indomaret itu beneran ide gue tuh kadang-kadang dikirimin tiba-tiba, Mas tolong rekamin. Aku mau review sosis sama Red Bull. Itu jadi beneran itu langsung tuh yang di Itu Indomaret. beneran no gimmick, gue gak pernah briefing orang. Itu lucu sih, tapi yang lu buka kan, lu bayar kan, lu buka kan. Gue buka malah kadang-kadang tuh kalau gue lagi ngerekam tuh jujur gue pengen masnya bayarin dulu. Oke. Masnya bayarin dulu ntar gue ganti duitnya. Jadi gitu sih, bukan berani. Tapi kan lu ngebet ke gue, banyak streamer lain dengan angka lebih gede lah. Ya. Streamer lain dengan kenapa nggak ke mereka? Kenapa nggak ke mereka, ke streamer yang lain? Iya, streamer lain kan banyak angka yang lebih gede, lebih positif juga mungkin orangnya. Authenticity. Gini, percuma lu jadi sebuah persona di sosmed. Ini kan live nih, ini nggak bisa bohong ya. Ini live. Gue nggak bisa kayak portray diri gue yang bukan gue. Iya, gue bilang ini the rawest form of media tuh live. Iya, karena nggak ada cut, nggak ada ini, nggak ada itu. Orang tuh banyak banget yang di apa namanya? Contoh lah, kalau lu ngeliat orang di YouTube misalnya, banyak yang pakai script sebenarnya, banyak yang nggak tahu sih, banyak yang pakai scripted. Pakai script. Jadi full script pakai full prompter, tapi ya ditonton sama orang-orang subscriber ada yang 3 juta, ada yang 4 juta. Tapi itu isinya nggak ada. Otaknya sendiri tuh nggak ada isi, ada tim yang bikinnya, ada tim yang bikin skripnya. Kalau gini kan nggak bisa. Nggak bisa. Gitu.
Jadi begitu gue ngeliat lu waktu itu, gue sempet liat sekali live-nya. Abis yang viral tuh gue liat sekali live-nya. Lu pernah nyawer gue gak sih? Nggak pernah. Masa nggak pernah Nggak sih? pernah. Masa gue pernah lagi ngeriting cewek ada yang nyawer tuh video adalah cewek gitu. Terus gue mikir itu lu. Oh enggak, gue nggak pernah nyawer. Cuman maksudnya gue ngeliat, ketika gue ngeliat ini ada isinya anaknya. Terus gue ajak ketemu kan langsung. Begitu kita ngobrol, lumayan lama tuh akhirnya ngobrol tuh. Gue tadi ada meeting tuh malamnya tuh. Sampai kelewat gue Kelewat meeting tuh. Karena gue pikir paling 40-50 menit lah ketemu. Kita berjam-jam ngobrol akhirnya kan. tuh full 10 SKS tuh. Itu gue ngobrol 2 jam sama dia, nggak kuliah nggak terlalu inilah. Kalau yang masalah sekarang lagi viral banget yang masalah perintis pewaris. Oke. Tanggapan lo gimana tuh? Lo kan perintis lah ya. Gue perintis. Jadi gue benar-benar bikin dari nol dan gue yang biayain kan. Keluarga gue yang biayain dulu. Gini loh, perintis dan pewaris ini yang biar sama ya. Gue kan nggak terlalu pengawas sosmed kan. Itu yang lu rebut handphone juga gue agak telat kan liatnya. Agak telat. Gue telat banget liatnya. Agak delay. Gue kayak seminggu depan gue baru lihat itu. Jadi gue bukan pegiat sosial media, ini banyak yang nggak tahu. Gue tuh nggak pernah buka TikTok gitu. Terus harian lo ngapain? Seharian gue sekarang udah lebih ngaso. Jadi gue misalnya ngeliat ada opportunity apa yang gue bisa lakukan, gue make decision kan kebanyakan. Hidup gue tuh hari-hari cuma bikin keputusan. Perintis atau pewaris dalam konteks apa nih? Dalam konteks yang ya kita ngomongin yang misalnya yang kan sekarang lagi viral banget yang bocah itu kan. Oke, itu gue liat. Iya, yang mereka tuh nggak suka karena lu nggak bisa bilang diri lu perintis gitu. Dulu seakan-akan dia kan bilang ngerintis itu nggak susah lah atau apa, padahal dia pewaris. Oke. Do you respect more if they're self-made gitu? Kan lu udah ketemu orang-orang yang kaya banget lah. Oke. Do you respect more if people are self-made? Pasti. Kenapa? Karena gue dan mungkin partner gue juga sih bro kakak. Kita berdua tuh kurang suka ibaratnya yang disebut anak orang kaya. Kenapa? Karena anak orang kaya itu biasanya nggak punya drive. Dan drive itu palsu. Drive itu antara cuma mau ngebuktiin ke bapaknya bahwa dia lebih hebat, tapi nggak ada real. Dia nggak pernah ngalamin yang kalau lu ngelakuin sesuatu kayak lu nih. Ketika lu lakuin streaming ini, lu tuh bener-bener nggak boleh gagal. Lu ngerti? Iya, gue all in. Lu nggak bisa secara manusiawi, lu nggak bisa gagal. Kalau lu gagal, lu bener-bener nggak bisa beli minuman, nggak bisa makan. Mereka tuh nggak pernah punya itunya, nggak pernah dikasih kesempatan sama dunia buat punya itunya. Jadi ketika gue berbisnis, gue jarang banget, gue hampir nggak pernah berbisnis sama anak orang kaya, dan gue nggak akan mau berbisnis sama anak orang kaya. Karena drive-nya belum ketes sama. Satu, drive belum ketes. Ada yang bilang juga, tapi kan anak-anak orang kaya belum tentu bapaknya tuh kaya terus. Kenapa? Karena gini, even Vanderbilt kaya banget kan keluarganya, hancur generasi ketiga. Even Rockefeller pun generasi yang turunan 4 ini udah mulai goyang. Turunan 4 ini udah goyang keluarganya. Hartanya udah turun 99% dengan foundation dan semua. Kenapa? Karena dunia berubah cepat. Apalagi sekarang. Misalnya bapak lu punya pabrik deh, belum tentu 20 tahun lagi ada pabriknya. Jadi anaknya tuh belum tentu bisa lanjutin bisnis bapaknya. Bisnis itu turnover-nya cepat banget, ya kan? Lu lihat banyak banget komen gue kan bisnisnya. Banyak. Nah ini menurut gue sulit gitu loh. Kalau misalnya anaknya nggak punya drive-nya sendiri, dia cuma bergantung sama bapaknya, coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Karena kan kebanyakan gitu, orang-orang ngaku-ngaku, oh dia bikin sendiri misalnya, dia bisa investasi saham sendiri, padahal bapaknya punya emiten. Nah itu banyak banget di Indonesia. Jadi ya, gue percaya gue tuh cocoknya sama orang yang benar-benar bikin dari nol. Kayak misalnya Bro Kakak, benar-benar orang dari Blitar, dari Malang, fokus sendiri. Atau misalnya partner-partner gue yang di Holy Wings, itu semua. Bang Ferry Irwandi misalnya juga ya, self-made. Bang Ferry bikin uangnya sendiri, gua tahu bikin uangnya dari mana. Partner-partner gua kayak misalnya Ivan, dia dari Toli-Toli, dia fotoin ke gua rumahnya dulu gitu. Bisa sampai sekarang bikin Holy Wings, itu something yang gua bisa respect. Tapi kalau lu bilang kayak oke, bokap gua ini punya emiten Wings, gua begini mati aja lah. Drive-nya tuh dapat dari mana? Drive lu dari kecil kayak ada yang ngatain lu kah? Kalau gue jujur orangnya dendaman, tapi bener lagi gue pernah ngobrol sama dia kan, dia bilang, "Mos, waktu lu semakin naik gunung, itu malah dendamnya bakal hilang karena lu bakal mulai maafin atau bahkan lu kasihan sama orang-orang yang pernah." Dendam tuh gue juga dulu kayak lu, gue dulu dendam. Ini gue tulis buku-buku nih, gue ini kan? Iya. Boleh nggak? Boleh. Di halaman Depan. enggak di sini. Gue lihat nih buku dendam lu. Ada beberapa orang, ini orang-orang pernah ngegores hati gue, tapi sekarang namanya sisa 2 sih. Oh. Iya, apakah drive lu nih? Ada yang gede banget namanya. Ada yang gede banget. Budi bikin akun TikTok pertama gue hilang nih, Budi ya. Lu drive lu dari mana? Ada sumber sakit hati kah? Sumber pengen
nafkahin ibu kah? Nah ini kalau ini banyak yang mungkin gue awalnya bohongin diri gue sendiri dengan pengen nafkahin ibu itu bohong gue ke diri gue sendiri, tapi aslinya gue emang orang autis dari dulu. Jadi gue dari kecil tuh udah jualan. Emang gue punya natural inclination ke nyari duit. Jadi apapun yang gue lakuin tuh buat nyari duit. Jadi gue dagang pomade, dagang sedotan itu semua buat cari duit. Gue emang suka banget freedom. Gue suka banget bebas. Gue nggak suka ikutin aturan. Gue rasa satu-satunya cara untuk bisa bebas dan nggak punya aturan tuh dengan punya duit di dunia ini ya. Iya. Di dunia itu dengan duit kan format dari energi kan. Ketika energinya itu dikasih ke orang lain, itu lo bisa influence orang. Semacam lo bisa punya power over orang juga dong ketika lo punya uang. Iya. Lo bisa gerakin orang, ngelakuin apa yang lo mau gitu. Power kan bisa datang dari berbagai macam cara kan. Lo bisa coercy ya kan. Dengan misalnya physical gitu kan. Tapi yang lebih efisien menurut gue ya pakai duit. Pakai duit. What age lo make your first 100 mil tuh what age? 100 mil ya. Gue tuh nggak tahu exactly, tapi kalau ngomong kayak ada 100 juta di rekening ya mungkin umur 16-17 tahun. Kenapa? Karena duitnya muter tapi ya. Gue nggak ngomongin di duit bersih gue, duit bisnis. Tapi kan basically duit gue kan. Yang motor jadi inventory mungkin 16 tahun kali. OKB nggak lo? Wah parah pak. Kan Jadi gue tuh sebelum mau ikutan di grup HW gue pelanggan setia tuh. Gue jadi dari SMA tuh udah suka mabok gue dulu. Mabok. Berarti OKB-nya buat mabok-mabok aja gitu. Beli sepatu, ya biasa lah anak-anak beli sepatu. Gini kan, OKB tuh ada stage-nya. Jadi pertama mungkin beli sepatu, beli baju yang dipakai gitu kan. Benar. Naik-naik dikit, OKB dikit. Waktu gue 18 tahun gue beli mobil, beli Audi tuh. 18? Audi A4. Beli Audi? Iya. Shit. Terus itu all in saldo nggak atau? Enggak. Itu waktu itu duit gue udah miliaran. Oke. Gue udah miliaran. Berarti bisa beli 10 kali lah, 5 kali lah. Waktu itu kayak mungkin 4 kali, 5 kali kali ya. Oke. Tapi masih ada yang duit yang di bisnis gue punya agensi kan waktu itu. Dan ya OKB sih. OKB banget. Dan menurut gue gak ada salahnya sih dengan jadi OKB karena itu fase kan. Iya. Itu fase lu pengen kelihatan keren, lu pengen kelihatan dilihat sama orang ketika lu berhasil. Lu juga ntar ada fasenya ketika streaming lu naik banget, lu bakal. Tapi Emang itu fase itu mesti dilewatin aja ya. Julukannya new money kan selalu dijelekin, gue sih old money gitu-gitu kan. Malah tapi lu pernah bilang kayak lah gue new money dan gue bangga. Malah itu lebih keren ya. Emang gue I just made my money. Ya. Dan emang kenapa kalau bukan old money? New money menurut gue lebih keren. Dan coba nih, yang old money ya. Misalnya let's say bapaknya kaya lah. Tapi yang kaya menurut orang beda-beda. Ada yang bilang 100 miliar itu kaya. Menurut gue belum misalnya. 100M belum? Belum lah. Misalnya bapaknya punya 100M nih. Ya kan? Ya. Orang bakal anggap itu anak orang kaya kan? Anak kaya sih tapi itu. misalnya coba Konglo yang tier 1 ya, misal top 5 atau 10 Indonesia, mau ketemu nggak? Bahkan anaknya nggak mau. Nggak. Mau ketemu nggak bapaknya nggak mau, tapi ketemu gua mungkin mau. Karena gini, kayak misalnya gua ketemu nanti ada anak yang rising star lagi nih, gua pasti pengen ngajarin, lo ngerti gak sih? Gitu loh. Karena gua nggak mau ngelihat dia ngelakuin kesalahannya sama yang kayak gua. Sebenarnya in a way kayak lu, walaupun kita nggak terlalu beda jauh ya. Cuman gue ngeliat lu tuh kayak gue dulu yang kayak mungkin belum tahu nih arahnya kemana, bisa keplesetnya di mana, kesandungnya di mana, kelihatannya di mana. Gitu. Dari dulu orang-orang tongkrongan gue udah bilang anjing nih Timothy tuh lu versi nggak punya McLaren aja, songongnya. Nah, lu pernah star syndrome nggak? Pernah dong. Gue pas dulu nggak usah jauh-jauh, gue pas pertama beli Audi aja 18 tahun pakai Rolex gue, gimana nggak sombong? Gue luar biasa, gue di atas langit itu. Itu emang juga fase yang mesti dilewatin aja. Iya, 19 tahun gue beli Porsche, gue punya 100 karyawan 19 tahun. How? Itu kan yang naik, yang lu waktu itu naik apa? Gue sempat lihat yang kemarin di Bali kan lu naik PJ kan, charter kan, yang Hawker itu yang kecil itu. itu kan karyawan gue waktu itu. Tapi dia waktu itu ngikutin gue dari masih kecil. Jadi gue tuh ada beberapa karyawan yang ngikutin gue dari masih kecil udah hebat-hebat sekarang. Kunci kayak lu bisa namatin game duit di umur ya, let's lu 2 tahun yang lalu kayak udah tamat juga ya game duit lah ya. 2 tahun lalu baru tamat. 2 tahun di umur 22 bisa tamatin duit tuh what's the key? Karena once you start making money kayaknya gue ngeliatin artis-artis yang udah kayaknya lama tapi masih nerima endorsean gitu-gitu, kok mereka belum tamatin duit tuh karena masalah di spendingnya bukan masalah earningnya. Menurut gue nggak ngerti tentang duit. Jadi duit itu konsepnya gini, duit itu nggak cuma sekedar lu bikin bisnis. Karena gue dari dulu nggak pernah kepengenan jadi pebisnis. Gue pengen jadi investor dari dulu. Gue pengen duit itu kerja buat gue gimana pun caranya. Gue inspirednya by Warren Buffett soalnya. Gue ngerasa gue nggak bisa bikin Microsoft, tapi kalau beli sahamnya Coca-Cola gue bisa. Gitu. Misalnya kayak sekarang nih, gue tuh udah nggak usah kerja lagi karena gue udah mupuk satu saham lah ibaratnya. Yang dari dulu gue udah punya. Gitu. Tapi kan investasi juga kalau misalnya kalau Bitcoin ya, masalah gue dengan Bitcoin adalah
kalaupun naik 100%, duit gue cuma let's say 100 juta, Ya. itu jadi 200 juta itu. Lu bukan investor, lu streamer. Gini, lu mungkin nggak akan sekaya misalnya kayak orang kayak gue yang mulainya pengen jadi Nggak investor. akan sekali. Amin, tapi ya kalau ya, Misalnya oke. lu bandingin nih, bener-bener Ya. lu streamer, investor. Ya streamer lu tinggal lihat kan nomor satu siapa, misalnya iShowSpeed. iShowSpeed. Apakah dia even the same level sama investor kayak misalnya Warren Buffett sampai dia mati nggak akan pernah. Tapi buat dia sebagai streamer ya suksesnya luar biasa. Karena kan nggak semua di value berdasarkan duit. Benar. Ngerti nggak? Walaupun duit iya bisa beli semuanya. Cuman nggak semua tuh di value dengan duit. Kenapa gue datang ke sini? Karena value lu kan bukan cuma dari duit. Gitu loh. Lu punya value sebagai manusia, sebagai streamer. Dari apa? Tepok-tepok pantat. Gue tuh kalau ngeliat ya orang yang terbaik di dunia di bidangnya, gue tuh selalu hormat. Misalnya gue kenal orang jual bakminya laku banget itu, bisa dapat 100 juta cuma dari satu toko bakmi yang kecil tuh hebat gitu menurut gue. Karena dia master craftnya of bikin bakmi. Gue suka orang yang mastering craft. Oke. Senang gue lihat kayak gitu. Gue kan pengen ada 1M liquid nih ya. Terus Ya. gue pernah kayak gini tuh enaknya tuh bener kalau akarnya udah dalam, viewers lu tuh suka aja kayak sini dari atas sampai bawah tuh gue dikasih semua. Kayak semuanya, hampir semuanya nih dikasih lah. Gue pernah dari sini jalan 15 menit ke depan dikirimin $3.000 Oke. sama orang kripto. Terus gue pikir nih $3.000 dicairin gak ngubah hidup. Ya. Terus gue bilang, aduh $3.000 tuh gue cuma butuh 10x, enggak sih, berapa sih 1M tuh $70.000 ya? Ya. Ya 10x lebih lah, 10x. Jadi strategi gue $3.000 itu gue beliin koin kripto. Gue sekarang lagi nyari 10x biar gue bisa mentuh 1M liquid pertama gue. Ngapain 3.000 kan kalau lu bisa pakai untuk streaming lu, contoh ya. Ini kalau contoh. Sekarang ini paling tinggi kalau lu paling tinggi berapa? Ini bro, this is my highest viewer. 14k, nah that's crazy. Nama streamer. Amin. Nomor satu kan. Ya, Gimana caranya naikin ini jadi 20.000-an gitu kan game. iya. Kenapa nggak $3.000 tadi lu pakai untuk bakar di stream lu, contoh misalnya lu bikin apa lah. Ini gua nggak kepikiran nih, tapi on top of my mind aja. Misalnya kayak ke Bali deh kemarin, atau lu jalan-jalan kemana gitu kan. Lu budgetnya lu pakai buat travel di sana gitu. Bukan lu pakai untuk beli koin kripto atau beli saham, karena itu bukan Tuh, domain lu. Agak kena tuh ya Nol, sikisnya. investasi lu harusnya nol. Lu nggak ada investasi dimanapun di luar dari streamingan lu ini gitu. Nah, mereka tuh, gue sempat debat ini. Ada salah satu bocah akademi kripto Ya. ngefans banget sama lu. Gue bilang, gue tuh gue beli ini, itu menurut gue investasi buat stream gue. Oh iya benar dong. Ya kan? Dan dibanding gue Benar. beli saham, Ini semuanya kan investasi. ini Kamera investasi, semua. kasur, Oh iya benar. ngadain tukang bersih-bersih, gue streamingin, itu kan investasi. Betul. Lu pernah nyaranin gue tuh, udah mau kalau belum 10M sebulan tuh puterin otak lu biar ngasilin 10M sebulan dulu. Nggak nyampe 10 sih, gua ngomongnya 1 lah. Iya, does that apply to me only? Karena nih profesi gue tuh specifically streamer atau buat orang di luar juga nih? Karena Nggak, banyak. karena gue liat lu punya potensi. Kalau misal orang yang nggak punya potensi, misalnya nih, dia streaming juga nih, tapi gue nggak lihat dia bisa jadi Kaisenet gitu. Gue liat misalnya dia streaming, oh dia bakal mentoknya di sini. Gue akan suruh dia investasi semua, karena belum tentu dia ke atas, jadi dia ntar bakal mati, ngerti nggak? Iya. Misalnya bisnis atau orang itu ada lifetime value-nya. Contoh misalnya YouTuber deh yang dulu terkenal banget. Misalnya sekarang banyak orang nggak peduli, dia di jalan dibiarin kok. Nah itu dia udah begini jatuh ke bawah. Tapi biasanya orang tolol ini lifestyle tinggi terus. Iya. Nah ketika dia udah mau turun, endorse-nya diskon, nggak punya investasi, blur. Kalau lu tuh bakal naik, jadi lu masih naik nih, masih panjang. Nanti aja investasi nanti. Tapi kenapa lu mikir gitu? Gue jadi nggak kepo. Maksudnya gue bukan NPD, tapi kok lu bisa sepede itu? Gue bisa lihat orang, gue udah lihat banyak orang kan, itu pattern recognition kan. Gue cepat banget tahu ini orang bego, ini orang pintar, orang bego, orang pintar. Gue sama Bro Kakak partneran sekali ketemu. Gue sama Ivan tuh partneran sekali ketemu, one coffee. Deal langsung. That's all it takes gitu. Masuk ya, langsung masuk. Gue tahu cepat gitu loh, orang tuh ada isinya atau enggak. Very one nih, gue pertama ketemu, gue tahu nih orang jenius. Gue sih mungkin belum segitu ya, tapi kalau kata si Naval, itu orang terpintar. Gue si Naval, dia bilang orang pintar, the real test of intelligence is getting what you want out of life. Betul. Jadi not necessarily butuh duit ya. Tapi kan banyak orang yang sebenarnya mau duit tapi mereka pakai tameng kayak enggak, duit bukan segalanya lah, atau kayak enak doang di dunia, ntar di akhirat gimana. Sering nggak lu ketemu orang kayak gitu yang ini orang tuh sebenarnya males aja. Sebenarnya lu mau duit dan lu mau kaya, karena abang gua kayak gitu. Tapi dia pakai alasan semua berproses. Nggak ada. Itu orang malas dan orang nggak punya potensi biasanya. Jadi gini, ini banyak yang akan mungkin debatin gue kali ya tentang ini. Gue percaya manusia itu ada God given talentnya. Kayak misalnya orang mau jadi gue, mereka kan tanya kan, gimana sih cara jadi lu? Even orang-orang yang sekarang di atas gue, umurnya di atas gue juga, mereka bilang nggak bisa lu jadi Timo Tro. Lo sampai mati nggak bisa. Misalnya orang mau coba jadi lu nih, gue yakin nggak bisa.
Karena emang gak dilahirin untuk itu. Jadi orang tuh hidup ini kan kayak pohon kan. Iya. Ada yang jadi akarnya, ada yang jadi ranting, ada yang jadi buahnya. Yang susah tuh terima, acceptance. Diri lu tuh sebenarnya dilahirin di dunia ini jadi apa? Lu tuh kalau menurut gue, you were born to be a streamer. I was born to be a streamer. Lu dilahirin buat jadi streamer. Jadi jangan lari dari situ. Jangan lu tiba-tiba mau buka bisnis, mau bikin beginian nih, ya kan? Iya. Lu bukan itu, lu bukan kayak gak akan pernah jalan kayak begitu lu buka gitu. Kenapa? Karena lu DNA lu bukan di situ. Harusnya lu fokus di sini. Kedepannya lu akan pikir, oh gimana caranya gue bisa collab sama misalnya FMCG brand kayak Mr. Beast atau Logan Paul, lu bikin Prime. Angle ke sana, tapi masih nanti. Itu nanti lu build ininya dulu, lu build audience-nya dulu gitu loh. Ini kan lu baru pertama nih 15.000 tuh kan. Yeah. All time high terus sama gua. Itu all time high terus. Ya, karena gua liat kemarin lu bisa ini nih. Lu ngambil handphone orang tuh jelek ya. Gua bilang kan dia. Nah, ini mungkin jawab pertanyaan lu yang tadi ya kan, gua belum jawab tuh yang perintis pewaris. Kayaknya gua sempat lihat. Gua lihat sekilas lah. Gua lihat videonya kan. Satu itu katanya terlalu banyak. Berarti kan 100% scripted. Tapi balik lagi, gue nggak setuju dengan orang Indonesia yang suka nge-cancel orang lain. Karena menurut gue gini, betul konteksnya salah, apa yang dia ngomongin salah, tapi itu masih anak underage. Itu masih anak kecil gitu loh. Jadi jangan dibully lah. Gitu. Dibulinya itu menurut gue nggak tepat. Tapi siapa yang dibalik anak ini nih? Karena gini, balik lagi, gue belum pernah ketemu anaknya, ya kan? Cuman dia adalah datang di salah satu podcast, ngobrol sama orang, dan gue lihat gitu loh anak ini gitu kan. Dari podcast biasa bisa kelihatan kan, satu jumlah podcast itu banyak kan di-cut. Kalau diperhatikan podcastnya itu di-cut. Jadi ada yang pintar-pintar beneran, ada yang pintar-pintar dibikin. Ini yang harus dibedain ya. Misalnya bro kakak, dia tuh pintar beneran, dia bisa bikin research paper gitu loh. Dia mau bikin strategi itu dibikin research papernya beneran, ada papernya gitu loh. Pintar beneran, dari bawaan lahir pintar. SD tuh udah olimpiade segala macam, memang pintar. Nah, ada yang dibikin-bikin nih pinternya nih. Ya kan zaman sosial media sekarang. Nah, pertanyaannya siapa ya yang bikin seperti ini? Karena jawabannya tuh nggak natural. Contoh, misalnya di sekolah nih, pulang les ya kan, malam meetingin bisnis, masa sih? Kan itu saya kasihan anaknya. Iya. Gue kasihan anaknya karena itu pasti masih mau main. Iya. Gue juga seumur itu masih mau main lah. Walaupun gue ada serabutan bikin bisnis. Jangan don't be someone who you're not gitu loh. Jangan jadi bukan. Be authentic ya. Be authentic aja. Kalau di segi streamer, influencer belakangan ini soalnya kan banyak yang mau jadi streamer atau mau jadi influencer. Gue bilang lu kalau mau jadi streamer umur 18, gue tuh bisa di titik ini. Gue perlu dilaperin dulu sama Tuhan, di humble dulu, tidur kelaparan, habis itu mesti ke Prokerto dulu. Gue kuliah di Prokerto kan. Yeah. Di Jawa, habis itu mesti beradaptasi sama mereka biar nggak songong kayak gimana. Habis itu gue mesti dapat beasiswa. Ngeliat, alhamdulillah kemarin ke Eropa, ngeliat Eropa. Buat influencer, what's the key? The people who wants to be an influencer. Nih, jadi otentik ini mungkin gue masih bahasnya tadi lagi ya. Yeah. Be authentic. Kenapa? Gue bisa melihat ketidak-authenticity-nya ketika podcast. Potong gitu kan. Potong terus matanya berubah. Itu artinya apa? Dia tahu dia salah ngomong, kalau bisa belibet diulang lagi. Ini gue nggak kenal, gue nggak pernah lihat ikutin productionnya, tapi gue berani taruhkan pakai kuping gue, itu pasti diulang. Pasti ada orangnya di situ. Pasti ada orang yang ada timnya pasti yang bikin itu. Nah, timnya buat siapapun yang bikin itu, ya gue terserah. Ini kan bukan tanggung jawab gue gitu loh, ini tanggung jawab orang tuanya. Cuman kasihan lah. Kasihan ya? Kasihan menurut gue. Nggak seharusnya dibikin begitu. Cuman buat anaknya sendiri ya, kalau misalnya dia nonton ini hebat, masih mau coba. Tapi coba pakai cara dia sendiri. Coba pakai jalurnya dia sendiri. Jangan jalur yang dibikin sama orang lain gitu loh. Bener-bener lihat gitu. Oh, ability-nya di mana? Misalnya dia emang suka jualan. Udah ngomong jualan SX aja. Oh, saya bikin bisnis seperti ini. Oh, dapat modal nih misalnya segini dari papa saya bisa jualan misalnya seperti ini, hasilnya begini. Okay. Orang akan appreciate begitu. Nggak usah kayak, oh jangan jadi perintis. Karena itu yang jadi akhirnya backfire kan. Ketika lu ngomong seperti itu, kayak gua nih, lu drop gua di pinggir pasar Minggu sini, gua pasti hidup gitu loh. Gua tuh jualan sedotan, jalan ke jalan, naik motor, berantem sama preman segala macam kan. Ini kan kalau begitu lu drop di pasar Minggu ini, lu berani taruhan berapa langsung gak selamat gitu kan. Iya. Paling gue ngechat di Discord, jemput dong chat. Gue bakal pakai viewers gue sih. Momen termiskin di hidup lo apa, Tim? Momen termiskin, nah ini gue sebenarnya dari dulu, gue mungkin sangat diberkati ya sama Tuhan ya. Jadi gue tuh dari kecil, apapun yang gue kerjain tuh berhasil. Ini agak-agak aneh juga, karena tiap kali gue jualan pertama kali minyak rambut,
meledak. Di Kaskus tuh shout out ke ini Andrew Darwis yang main Kaskus. Shadow Cox. Dia kan punya klub juga tuh, Noya, dia yang di pick 2. Gue pas ketemu di situ gue bilang, bro, kalau nggak ada lu, Nggak ada tim. nggak ada gue. Lu kasih gue Kaskus buat bisa jual gue. Bisa jualan. Jadi gue nggak pernah ada titik terendah. Mungkin ada satu sih yang ketika nyokap gue tuh pernah sakit. Nyokap gue sakit, rumah sakit kelas 3. Itu kayaknya feeling gue lupa tuh rumah sakit apa ya. Kayak dekat daerah sini deh. Jadi pas jalan tadi gue agak inget, kayak dekat sini jalannya. Itu yang bener-bener lu tau gak sih orang yang sama-sama tuh kayak mau mati tuh, yang batuk-batuk gitu, dia tuh di situ. Terus gue cuma disuruh ke lantai ngeliatin dia. Terus gue keluar kan, gue bakar rokokan, gue keluar gue bakar rokok. Terus ada orang-orang di depan kan lewat pakai Alphard gitu. Terus gue kayak, kok orang kaya ya maksudnya. Terus gak ada yang peduli gitu sama gue. Nah di situ mungkin gue ngerasa kayak nggak bisa kayak begini. Dunia kejam ya kalau buat cowok yang nggak punya duit. Dunia kejam untuk orang yang nggak punya duit. Karena gue rasa kalau gue punya duit kayaknya proper deh. Tempatnya proper. Lo buat orang sih banyak, viewers gue tuh anak orang kaya jujur banyak juga yang anak ya ada yang tinggal di kardus gitu-gitu. Mereka jadi clipper gue, thank you. Gimana tinggal di kardus terus bisa nonton ini di YouTube gimana? Jadi pentinggalan terakhir dari bokap nyokapnya HP-nya. Oke. HP-nya dipakai buat jadi buat nontonin gue, bisa gue kadang-kadang ini. Nah investasi kursi kayak perlu nih. Investasi kursi. ini biar otentik. For the people who wants to get rich and don't know where to start, don't know what to do, practical step-nya apa? Mau jadi kaya, pilih satu bidang itu dulu. Karena banyak banget kanan kiri. Lu mau jadi agent property, jadi agent property. Lu mau jadi streamer, jadi streamer. Tapi streamer susah banget ya. Streamer. Menurut gue tuh one of the hardest. Karena kenapa? Banyak gini. Makin kelihatan gampang suatu hal, makin banyak yang mau coba hal itu. Jadi pasti banyak banget nih sekarang streamer baru yang coba begini like, atau yang dulu dibalap sama lu, ngerasa pengen jadi lu. Banyak. Apakah itu natural talentnya? Karena gini, dia itu jangan buat yang nggak tahu ya, dia emang suka begini. Jadi dia tuh konsisten, emang karena dia disiplin juga, tapi karena dia suka. Gue cinta jadi topeng monyet, gue cinta. Ini seru banget buat gue. Jadi lu semua pasti kalah sama dia. Contoh, orang mau belajar jadi investor kan, banyak yang ngomong gitu. Oke, mau ikut gue gitu kan, jadi investor. Lu pasti kalah sama gue. Gue 16 tahun tuh buku segini tuh gue telan kayak bener-bener gue habisin. Gue dari kecil gue di gudang baca buku kayak autis gitu. SD itu gue di atas baca buku kayak orang-orang sukses tuh di gudang gitu. Gue kayak punya gudang kecil di rumah gue yang jelek dulu tuh. Ada kayak gudang pakai lampu satu, gue baca tuh Warren Buffett tuh hidupnya gimana. Gue rasa kalian sih kagak kayak begitu gitu. Jadi jangan coba kayak, juga pengen dong, pengen kaya cepat. Kalau lu tahu cara kaya cepat, kasih tau gue gitu. Karena ada shortcut. Lu mau berantem sama gue ibaratnya kan kompetisi hidup kan. Lu harus jadi streamer, harus kalahin dia. Lu mau jadi investor, ya kalahin gue. Belum tentu lu bisa ngalahin gue di dimensi yang gue emang suka banget. Iya, gue bilang level. Gue cinta banget. Ada 3 level. Jadi level pertama tuh motivasi ya nggak? Itu comes and goes lah, karena it's a feeling. Level 2 tuh disiplin. It gets the job done, tapi ngelakuinnya kurang enak gitu kan, karena lu nggak suka. Level 3 adalah obsession. You just gotta be obsessed with your craft, bro. I'm obsessed with this shit. Gue suka banget Kobe Bryant. Jadi ini salah satu advice dari Rest in peace Kobe. Itu pertama kali by the way gue nangisin orang. Lu ngapain itu momen kayak gue lagi diranjang. Itu merinding sih ya. Gue merinding. Bahkan kayaknya oma gue meninggal tuh gue gak nangis. Gila. itu agak parah. Iya, tapi Kobe Bryant gue nangis waktu itu. Karena dia pernah bilang gini waktu itu. Ketika lu dive into misalnya basketball, make the world your library, dia bilang itu. Jadi dunia itu perpustakaan lu. Jadi yang lu nonton tuh basket. Yang lu pelajarin pas lu lagi makan tuh basket. Yang lu berak tuh basket. Gue tuh pas belajar jadi investor awal-awal mau. Kan gue gak, jadi gini banyak yang gak tahu. Gue tuh pengusaha atau investor. Gue tuh cuma dagang. Pokoknya duit manapun sini, gue mau beli saham gitu loh. Mau beli kripto. Duit tuh sini gitu loh. Bodoh amat gue mau jadi wedding organizer, mau jadi jualan pomade. Memberikan 5 juta. Gokil bos, Bigmo, I love you so much, man. Thank you Raul man. Ini yang di bawah itu ya terus. Jadi gue nggak peduli gitu loh. Gue bener-bener nggak peduli sama sekali. Lu bilang lu investor, lu pernah berapa kali? Maksudnya the most return in a year berapa? Ya. Gue mungkin average nggak besar-besar banget. 30%, 40%. Tapi berarti compounding. Karena kan compounding besar sekali jadinya. Jadi yang tadi gue lanjutin, lu harus jadi dunia itu library lu. Investasi itu waktu itu library gue. Semua yang gue lakukan tuh gimana caranya gue analyze a company. How do I see a company? Makanya ketika gue masuk ke perusahaan, gue langsung tahu ini prakteknya sini.
Karena udah di luar kepala dari kecil. Ketika ada misalnya contoh emiten yang murah, gue udah langsung tahu ini murah karena gue udah cover 10 tahun gitu. Berarti emang intinya tuh mesti jadi autis sih. Sama sih, gue juga dari momen gue bangun tuh gue scroll TikTok, Twitter tuh gue berharap dikasih ide buat gue ngapain di stream, ngebahas apa, gue berak, gue dengerin lagu, gue setiap nge-stream tuh ada ritualnya. Ya. Gue mesti nge-spam Drake, mandi pakai air dingin, habis lari di depan nggak pakai baju, baru gue bisa stream. Jadi dunia itu anggap ini sebagai lu punya tempat belajar untuk fokus di craft lu. Jadi ini bener-bener library lu karena dia gitu kan. Kenapa dia bisa lebih cepat dibanding yang lain? Ketika dia main basket jam 4 dia udah mulai. Dia 3 sesi main. Jam 4 sampai jam 7 dia berhenti, siang habis itu dia main, tuh malam dia main lagi. Latihan, drill sendiri. Sedangkan yang lain itu cuma misalnya malam. Jadi misalnya 6 bulan nih. Itu dia udah kayak 2 tahun latihan basket. Itu yang gue lakukan dulu. Jadi kalian belajar investasi setahun. Mungkin itu gue cuma belajar sehari. Yang kalian belajar setahun. Cara ngeresap informasinya beda. Nah itu yang gue terapin. Makanya itu yang gue belajar juga dari Kobe Bryant. Memang polanya tuh mesti autis aja sih. Sama kayak Elon Musk kan mesti tinggal di YMCA habis itu. Oh dia gila. Dia dapat 100 juta malah bikin perusahaan baru all in. Iya sih. Bener. Jadi banyak yang misalnya kelihat orang tuh sukses. Misalnya Michael Saylor yang bikin MicroStrategy. Oh sekarang Bitcoinnya banyak. Dulu tuh ketika dia bikin MSTR tuh udah 30 tahun gitu. Dia udah coba everything under the sun dia bilang. Untuk coba gedein bisnis ya dari segi sales, di program ulang semua softwarenya. Dicoba terus gitu loh. Dicoba terus. Lu harus bener-bener obses sama craft lu. Iya sih. Kalau lu nggak obses sama craft tuh, contoh sekarang deh, banyak banget yang gue liat orang mau ngajar tentang investasi. Coba lu datang ke sini, ngomong sama gue siapapun itulah influencer, pasti bla 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 belibet pasti. Kenapa? Karena itu nggak dalam kepalanya. Ketika gue interview fund manager atau gue interview misalnya mentor-mentor gue yang dulu, itu gue bisa bener-bener gali berdasarkan kemampuan yang gue punya, bukan cuma sekedar nanya yang kayak lu tanya ChatGPT gitu. Beda gitu loh. Level penalarannya beda. Ini your language lah, maksudnya you can't beat somebody ya sih. Itu kayak lu mau lomba Ronaldo siapa yang lebih pintar main bola gitu. Betul, gue tuh ngeliat laporan keuangan sekarang gue udah tahu langsung ini gimana. Mungkin orang yang sama nggak begitu. Oke, berarti pilih bidang, be the best at the bidang, terus udah tinggal konsisten, disiplin aja. Menurut gue konsisten dan disiplin lu pasti kaya, nggak mungkin nggak kaya. Kalau misalnya nggak kaya ya something lu wrong. bukan terbaik di bidangnya, sesimpel itu. Lu mau jadi pemain basket paling jago pasti kaya kok. Terus how do you have fun? Ini kan orang kayak gini mau itu, tapi banyak orang Indonesia tapi bang ya nggak? Tapi bang itu kayak itu hidup apaan tuh kayak gitu dulu dari bangun sampai ini mikirinnya stream berak. Iya, terus how do you have fun gitu? Lu mau tahu ini rahasia mereka nggak tahu? Apa? It's fun for us. Iya. Ini yang rahasia kalian nggak tahu. Misalnya contoh, ketika gue ngeliat misalnya ini laporan keuangannya Holy Wings lah misalnya, gue langsung tahu, oh ini kok cashnya dari Februari ini ke Juni ini kenapa turun, ini beli apa gitu. Kenapa ini begini, laba ditahannya kenapa segini, kenapa nggak bisa segini. Itu fun banget buat gue. Are we the chosen ones? Maksudnya apakah ini cuma ada manusia-manusia yang emang dipilih sama Tuhan tuh emang diadain autisnya? Ini gue nggak tahu ya, ini orang suka denger atau nggak, tapi iya ada. Iya. Ada, jadi ini orang-orang yang begini kan yang akhirnya menguasai dunia kan nanti ke depannya. Coba, kadang a new paradigm itu nggak bisa diterima sama orang-orang biasa. Kadang butuh satu generasi itu bahkan untuk meninggal dibilangnya untuk paradigm baru. Coba, ketika antara generasinya kita nih, gue ngomong 20-30 tahunan, emang siapa sih yang bakal menguasai Indonesia ini? Atau dunia ini? Kan cuma beberapa orang. Kita. Nggak bisa semuanya. Iya. Nah, buat yang tanya, kenapa? Gue nggak ada, kan banyak yang datang ke lu ada intensi kan? Banyak yang tawarin lu masuk manajemen. Banyak. Oh, gue tawarin dulu sini, padahal orangnya juga nggak punya duit gitu. Iya. Bikin ini itu. Gue nggak datang sama sekali untuk tawarin itu. Kenapa? Karena yang gue cari nanti itu keluarga. Ketika ini besar, banyak yang nanya juga, kenapa sih gue ibaratnya gue main sama partner-partner yang lain? Ada lah, gue sama kongol-kongol itu ada. Cuman mereka pun tahu generasi mereka itu udah bukan di gue. Jadi gue tuh cuma cari yang 20-30. Nah 20 ini gue nggak ada, gue cuma 2 kakak yang gue ketemu kan. Literal nggak ada di Indonesia. Gue udah scan satu Indonesia. Ada yang bilang, ntar ada yang diem-diem jago, nggak ada gitu. Jadi nggak ada orang yang diem-diem jago. Ntar kayak Dewa Kipas main catur. Ada yang bilang, oh tapi ada trader atau investor jago. Siapa nih? Iya. Siapa aja? Sama aja kayak ada Michael Jordan, ada yang lebih jago dari Jordan tapi nggak di NBA aja. Nggak ada, lu gila gitu loh. Lu bilang kayak lu jago investasi, jago bisnis, tapi nama lu nggak kedengeran, nggak ada, bisnis lu nggak ada gitu. Jadi gue udah mapping semuanya dari yang segi medianya, dari segi pengusahanya. Akhirnya kan
ibaratnya yang top dog-nya kan ngumpul. Top dog pasti ketemu di atas gunung sih. Top dog-nya udah ketemu di atas gunung, yang 30 kan udah ketemu sebenarnya. Banyak yang tanya tuh, kenapa misalnya gue masuk ke Holy Wings kan? Jadi gue join grupnya 2024 awal, karena itu top dog-nya semua, itu nomor 1 semua di semua bidangnya gitu loh. Iya. Jadi ketika top dog-nya itu ngumpul, kita bisa jadi ada think tank-nya di sana. Yang gue bisa lempar ide nih, mau gini gimana. Itu bukan cuma sekedar bisnis ngasihin return, tapi itu sebuah hub buat kita. Kayak kalau kontinentalnya lah. Jadi tempatnya tuh kontinentalnya gitu. Kontinental John Wick itu reference Yeah. John Wick. Bahas cewek nanti ya. Lu udah kayak lu terakhir kali atau kan udah kalau udah selevel lu ada nggak sih yang bikin lu kayak wah anjing lu norak kayak sur lah lu ngeliat ini sur. Gue jadi naik business class aja gue kemarin anjing nih enak banget gitu. Menurut gue nggak norak sih. Kenapa? Balik lagi. Nah gini loh. Yang ngomong norak tuh cuma orang miskin. Misalnya contoh orang kaya banget ngeliat orang ini. Nggak kan, kita tuh nggak punya waktu untuk bilang kalian tuh norak gitu. Menurut gue lu kayak begitu ya, mungkin yang pilotnya sih yang bilang lu norak. Iya. Sama Pilot flight attendantnya gue godain, gue bilang videoin gue setiap angle, setiap detik gitu. Ya mungkin dia kesel gitu kan. Iya. Cuman di luar itu menurut gue nggak ada. Gue nggak pernah ngeliat lu kayak ini. Gue gini loh. Orang mungkin ngeliat lu, Bandung nginep di mana? Di mana? Pas di mana? Yang di Bali itu. Potato Head. Potret kan lu yang di atasnya itu ya. Iya, ini paling mahal. Ketika lu di situ, gue nggak akan ngeliat lu kayak ih norak banget ya orang. Gue tahu itu angle dari streaming. Lu emang harus bikin konten di sana. Itu emang ada purpose-nya gitu loh di sana. Jadi kalau orang yang kayak bilang lu itu, oh ini norak nih, itu pasti orang miskin. Nggak mungkin orang kaya. Orang kaya yang lain tuh nggak ada loh. Ketika misalnya gue ngomongin lu kayak misalnya kasih bro kakak ini, orang ini. Kita tuh udah ada level, kita ngerti gitu loh. Oh ini gimmick. Oh ini tuh persona dikali 2 kali 3, kita tuh paham betul gitu loh. Mana yang real, mana yang nggak real. Ini kan lihat ya karakter dia. Ini aslinya tuh begini. Bukan ngambil HP ya, gue itu nggak tahu kenapa. Ini aslinya tuh anaknya begini. Kenapa kalian tanya gue mau ketemu dia aslinya begini? Dia pas ketemu gue tuh begini. Anaknya very humble. Mau belajar kan nggak banyak. Yang di lu tuh mau belajar gitu. Iya, benar. Banyak yang nggak mau belajar. Iya. Gitu. Barrier to entry sama kan kalau yang masalah duit tuh lu bilang barrier to entry. Kenapa bukan lu mandang ini miskin bukan manusia nih, tapi lebih ke ini kalau manusia pinter, kok lu pinter apa sih lu kalau belum ada duitnya gitu kan? Oke. Gue bilang juga buat lu nonton gue dan lu nggak sebel sama gue itu ada barrier to entry-nya which is SDM. Oh itu betul. Iya, you cannot be low IQ dan lu suka sama gue, nggak mungkin. Betul. Contohnya ketika misalnya apa namanya kita announce stream, ada yang bilang gue, ngapain gitu turunin value lu? Lu nggak ngatur hidup gue gitu. Let's say nih, secara sosial emang value gue turun nih. Iya. Ya which is enggak sebenarnya, karena nggak ada hubungan kan. Turun nih karena gue kesini. Gue nggak peduli gitu, gue peduli setan. Gue tuh tinggal matiin kamera, matiin semua tuh selesai. Jadi ini gue nggak ngerti juga dengan orang yang misalnya bilang, oh dia kena mental karena sosial media. It's nothing. Kalau sosial media itu nggak ada apa-apa. Gue juga bukan pegiat gitu. Banyak yang nggak tahu, banyak yang kira gue tuh peduli banget gitu sama sosmed. Gue nggak peduli sama sekali. Red Kitting, lu ngapain dah? Anjing, gak jelas banget dah. Ngerusak banget lu, masa komen sendiri sih? Gak jelas dah, men. Gak kayak gitu, bego, caranya. King, nyalain lagi komennya. Astaga, ngeselin banget dah, sumpah. Gak masuk banget, anjing, lu gak jelas dah. Enggak nih, ganti dulu nih, masa moderator doang bisa komen? Aduh, sebentar nih. Nggak jelas dah. Nggak kayak gitu anjing caranya. Bikin bete aja anjing. Berarti udah nggak ada momen yang bikin lu kayak wah anjing gue norak lagi nih kayak gitu. Norak apa? Ya kayak berarti udah nggak lu terakhir atau rich guy shit yang lu suka apa? Yang chat nih kalian semua mesti kaya karena kalian mesti experience ini. Oh. Yang some rich guy shit that you like. Private jet of course lah karena waktu, accessibility gitu-gitu. Jet iya. Comfort iya, nyaman gitu loh. Kalau misalnya lu punya duit kan lu bisa lebih nyaman lah hidupnya. Jadi yang lebih enak tuh comfort sih dibanding yang apa material ya. Kayak Comfort misalnya and freedom. mobil sport hypercars biasa aja gitu. Kalau ketika lu udah punya 12, punya 15 tuh jadi biasa aja nanti gitu kan. Tapi misalnya yang material dipakai ke diri tuh enggak. Tapi yang lu suka adalah yang terakhir ya, yang paling seru tuh bantu orang lain, itu paling seru. Gue paling ketemu happiness gue tuh di bangun-bangun sekolah sebenarnya. Karena gue ngerasa itu udah ada. Itu udah tamat sih ya kalau kayak gitu ya. Iya, gue bangun sekolah. Awalnya ini gue pertama kali cerita sini. Sekolah pertama yang gue bangun itu 50% tuh pengen bantu, 50% tuh PR. Ini pertama kali gue ngomong. Jujur aja, oke. Ada 50% yang gue mikir tentang public relation.
Tapi ketika gue datang sana, gue nggak pernah datang sana kan. Gue lihat situasinya gila kan. Kacau itu. Di mana lu bangun sekolah pertama? Di NTT di Sumba. Itu bener-bener anak-anak tuh nggak bisa makan, nggak bisa sekolah. Gue ngerasa gue dilahirin di sini walaupun gue waktu nggak punya duit udah beruntung gitu. Jadi itu gue pengen give back sana. Kenapa menurut lo SDM di Indonesia serendah itu? Karena kan secara antropologi kita tinggal di tempat yang ibaratnya semi rainforest kan kita nggak 4 musim juga. Oke. Itu Jadi, ada korelasinya. Ada korelasinya ketika misalnya kita tumbuh, ada bagian dari otak kita nggak yang fully develop kan. Dan Indonesia itu negara yang sangat diberkati. Jadi gini, misalnya ada krisis deh, lu tinggal lempar apapun di rumah gue dulu ya, rumah gue kecilan. Depan tuh bener-bener tanam mangga, jadi pohon mangga anjir. Itu lu nggak bisa gitu di Australia. Rumah gue tuh ada pohon mangga, kayak bonyok gue yang mungkin nanamnya semi ngasal, lu ngerti gak sih? Tapi itu jadi pohon, buah mangganya tuh emang beneran dimakan enak. Itu tuh nggak ada di negara lain. Jadi lu tinggal mancing aja di sini. Lu susah nih, miskin nih, lu mancing aja, lu bakar ikannya, lu makan. Jadi gara-gara itu, maksudnya gara-gara accessibility itu kita nggak terpaksa buat mukerin otak gimana cara kita Iya, lebih pintar. secara antropologi itu 1, 2, kita nggak punya border sama orang. Ada tapi kayak sedikit banget kan. Iya. Kita nggak punya border, kita isolated man. Kalau misalnya lu lihat sekarang kan Thailand, Kamboja kan begini terus kan. Dari dulu, China juga. Dari dulu Taiwan, China tuh mereka semua punya border, harus gimana cara berantem. Kita tuh kayak ngaso. Makanya akhirnya selalu cuman kalau dari sejarah bunuh-bunuhan kan. Gue suka belajar sejarah, suka bunuh-bunuhan akhirnya kan. Antar kitanya. Dan yang kita dijajah Belanda selama 300 tahun kan nggak beneran dijajah sebenarnya. Beneran nggak dijajah. Nggak dijajah lah kan, tuh VOC. VOC itu kan gabungan dari pemerintahan, swasta, sama militer. Tapi mereka punya militernya juga di situ. Dan mereka kan bikin itu kan mereka bayar. Ya cuma diambil sama orang daerahnya kan. Korupsi, Gitu. solusi buat korupsi menurut lo apa? Karena gue jujur gue kuliah hukum, habis itu gue sange banget duit. Maksud gue sange banget duit, tapi itu gue gitu loh. Gue nepok-nepok pantat karena itu part of my story, part of my process. Habis itu gue gimmickin buat stream, lucu-lucuan aja. Solusi dari korupsi solusi negara yang maju itu cuma satu. Solusi cuma satu. Ini Lee Kuan Yew dari Singapura kan yang bikin. Wah itu top sih gue. Iya, jadi jawabannya itu cuma satu. Solusi adalah bikin hukum yang adil gitu loh. Ketika lu punya hukum yang adil, tapi ini balik lagi satu dunia ya. Amerika juga menurut gua nggak fair hukum. Masih banyak hukum yang nggak fair. Tapi kalau di mana lu bisa bikin hukum yang seperti Singapura, contoh nih misalnya, lu sama gua, lu go to court di Singapura, lawan gua, tapi lu beneran bener, lu pasti menang. Walaupun duit gua nggak sebanyak lo. Pasti menang di Singapura. Tapi kalau di Amerika, Itu belum tentu. Better lawyer ya. Masih bisa better lawyer, masih bisa pengkondisian kalau di Amerika gitu. Pengkondisian. Iya. Iya, pengkondisian. Gitu. Berarti bukan ningkatin gaji pejabat-pejabat. Menurut gua ya itu ada plusnya, hukumnya harus adil dulu itu yang pertama.